Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, semenjak pernyataan Vegapunk yang bilang bahwa kelompok kapal Oro Jackson ini tidak bertindak apapun ya setelah mengetahui kebenaran tentang abad kekosongan, satu persatu anggota inti mereka itu mulai pada dimunculkan. Salah satu hal yang jelas-jelas kemarin itu adalah wakil kaptennya sendiri ya, Meo Silver Rally. Lalu apakah akan ada peluang Sohimnya Super Gaban itu akan muncul pula untuk menjelaskan dan menangani masalah ini? Well, ini menarik teman-teman. Kayak emang sudah waktunya aja nggak sih Gaban akan kembali pada ending saga cerita One Piece, karena nih orang sama-sama pentingnya loh, dan sejak beberapa chapter ke belakang dia selalu diisukan sebagai bagian orang yang dianggap memiliki luka bakar tersebut dan sempat membuat kehebohan di Wano Kuni. Apakah itu beneran dirinya? Kenapa Gaban ini dianggap menarik sebagai bagian dari top 3 Rogers Pirates? Seperti apa sih kemisteriusan sebenarnya dari Rogers Pirates ini di balik kapal merah marun Oro Jackson itu sendiri? Well, kami rasa ini waktu yang tepat ya untuk ngebahas tentang fenomena tersebut. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Gini nakama, chapter 1116 kemarin sudah menjelaskan ya bagaimana kelompok kapal Oro Jackson memang dianggap sangatlah menarik, kuat, dan mereka mengetahui kebenaran tentang abad kekosongan itu sendiri loh. Mereka bahkan lebih tahu sejarah lama itu ketimbang dua ilmuwan profesional Dr. Clover dan juga Dr. Vegapunk. Tapi apa yang dikatakan Vegapunk kemarin juga sering melukai para orang-orang dalam kru Rogers nih. Jika menurut Vegapunk sendiri, Roger dan para kelompoknya itu yang mengetahui kebenaran Void Century itu malah dianggap diam saja, tak melakukan apapun. Padahal kenyataannya Rogers dan beberapa orang inti di kelompok kapal itu melakukan mastermind besar agar Joy Boy segera bangkit kembali loh. Bahkan menjaganya hingga sang jiwa dari buah iblis Nika itu telah terbangun lagi. Momen ini sampai dikritik oleh si Raja Kegelapan sendiri ya, seperti ini. Seharusnya orang tua seperti kita tidak perlu mencampuri masalah para pemuda ini, Vegapunk. Kau tidaklah benar-benar mengetahui kelompok kami. Ya, pernyataan Rayleigh itu menjadi antitesis pernyataan Vegapunk sendiri. Nah, kami pikir tak hanya Rayleigh yang akan mengatakan itu jika kru inti Oro Jackson mendengarkannya. Kita pikir pula Super Gaban juga akan bereaksi tertawa jika mendengarkan deklarasi Vegapunk tersebut melalui sambungan Denden Mushi. Apakah memang sudah saatnya ya Gaban harus segera kembali nih sebagai bagian dari top 3 Rogers Pirates sendiri di era dahulu? Dia bahkan sudah diisukan kala itu sebagai pria dengan luka bakar kan? Emang menarik loh menyinggung soal Super Gaban sendiri nakama. Ingat ya, ini sedang gencar-gencarnya nih. Sekala itu setelah para kru Mugiwara bersama Luffy sedang menuju ke Elbaf, ketambahan Kid sudah ada di sana. Kizaru yang muncul di Egghead kala itu, maka nama besar Gaban dikait-kaitkan karena keberadaan bisa aja kan seperti yang dilakukan Oda kepada rekan lamanya itu Silver Rally. Melindungi kelompok Mugiwara agar mencapai tujuannya. Keduanya sama-sama membantu generasi baru untuk mencapai dan mengetahui isi pesan dari One Piece nih. Mungkin itulah salah satu cara Rogers menitipkan pesan itu kepada dua orang kepercayaannya. Kelak orang itulah yang ditunggu oleh pria bernama Joy Boy. Dia itu berada di 20 tahun di masa depan. Jika Gaban sudah tahu bahwa Rayleigh telah melatih orang itu, maka jika waktunya sudah tiba nih, Gaban akan dipastikan muncul dengan mengesankan layaknya Silver Rally di masa itu dan menjadi guru besar dari Luffy sendiri. Nah, seperti yang kita bilang tadi nih, Gaban ini memiliki banyak sekali diliputi oleh misteri-misteri besar tentang dirinya teman-teman. Bahkan sangat banyak pertanyaan yang muncul di kalangan para fans nih mengenai sosok dari Super Gaban ini. Tapi menariknya itu gini, meskipun dia ini sangat misterius, tetapi dia juga dianggap sebagai salah satu karakter yang cukup populer loh. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan informasi tentang Gaban kita harus mengambil lebih dalam tersebut nih, karena sampai saat ini untuk power dan kekuatan sebenarnya itu belum ada yang tahu secara pasti. Namun dari apa yang diperlihatkan di alur ceritanya bisa dipastikan Rogers merupakan karakter yang sangatlah kuat. Hal itu juga berlaku bagi orang kepercayaan seperti Rayleigh dan juga Gaban. Untuk karakter Rayleigh mungkin sudah sedikit banyak yang kita tahu ya tentang kemampuannya itu, tetapi beberapa hal yang diperlihatkan di animenya sendiri yang mungkin bisa menjadi petunjuk baik kekuatan dari Gaban. Pertama, dia adalah pengguna senjata jarak dekat nih. Di beberapa momen diperlihatkan bahwa Super Gaban itu memegang dua buah kapak yang menjadi senjata utamanya loh. Momen pertama kali kita bisa melihat dalam flashback bagi saat dia menjadi bagian dari kru Rogers di sana nih. Sebuah momen pertarungan terlihat Gaban memakai kacamata hitam dan menggenggam dua buah kapak untuk menghadapi musuh yang banyak itu. Lalu ketika momen Gaban memimpin pasukan Rogers lainnya saat bertarung melawan pasukan Shirohige nih,
Di sini terlihat ya Gaban sedang mengacungkan salah satu kapak miliknya dan sedangkan satu kapak lainnya itu disimpan di pundaknya itu. Sebagai kru bagian dari bajak laut Roger yang penting ini bisa disimpulkan bahwa kemampuan jarak dekat Gaban itu di atas rata-rata. Ini karena dia sangat ahli dalam menggunakan kapak tersebut. Seperti yang kita jelaskan barusan teman-teman, Super Gaban merupakan sosok yang kuat jika melihat dari statusnya. Di sini apalagi jika kita mengingat nih dia adalah salah satu bagian dari trio monster dari kelompok Roger loh. Dia ada kemungkinan kekuatan Gaban setara atau mungkin lebih kuat dari Rayleigh. Poin yang menariknya juga yaitu nih, jika Rayleigh dan karakter lain menggunakan pedang, Super Gaban itu lebih cenderung menggunakan dua buah kapak layaknya Viking. Nah kemudian berapakah bounty dari Super Gaban sebenarnya? Di samping kekuatannya ada juga hal yang masih menjadi misteri kan. Kita belum mengetahui jumlah nilai bounty para kru Roger sendiri. Sejalan dengan ceritanya nih, hanya nilai bounty Rogers yang baru kita lihat kan. Akan tetapi ada hal menarik saat bounty para Yonko juga diperlihatkan oleh Sengoku. Dikatakan bahwa Rogers memiliki nilai bounty sejumlah 5 miliar berian. Ini adalah nilai bounty terbesar sepanjang sejarah One Piece, mulai dari Whitebeard, Kaido, Big Mom, Sang sampai Blackbeard itu sendiri. Secara logika jika bounty dari kru Rogers bernilai tak jauh dari sang kaptennya, sudah dipastikan Rayleigh dan juga Super Gaban berada pada urutan setelah Rogers sendiri. Namun apakah itu terjadi karena mereka sudah tidak menjadi bajak laut teman-teman? Nampaknya tidak nih. Menurut Sakazuki, dosa yang dibuat oleh kru Rogers tidak akan bisa untuk diampuni. Apakah dia menandakan bahwa nilai Rayleigh dan Super Gaban berada di bawah para Yonko ya? Apakah itu sempat ramai pula bahwa teori tentang pernyataan apakah dia ini pengguna kekuatan Akuma no Mi? Nah di sini berdasarkan jalan cerita One Piece sampai saat ini banyak yang bilang ya hanya bagi yang memiliki kekuatan buah iblis di antara seluruh kru yang ada dalam kelompok Roger. Di sini dalam satu chapternya sendiri Sang pernah mengatakan bahwa jika seorang memakan buah iblis maka efek sampingnya ialah orang tersebut tidak akan untuk bisa berenang. Itu merupakan kelemahan bajak laut terbesar sebab bajak laut haruslah pandai berenang. Selain itu kelompok Roger tidak percaya akan adanya kekuatan dari buah iblis, sehingga jika dalam suatu keadaan mereka menemukan buah iblis, mereka itu lebih memilih untuk menjualnya lantaran buah iblis tersebut dinilai bisa mencapai ratusan juta beri, sebuah harga yang cukup fantastis nih. Dari sini bisa disimpulkan ya bahwa Super Gaban itu hanyalah pengguna kekuatan haki dan bukan pengguna kekuatan dari buah iblis. Nah apabila Rayleigh menjadi orang nomor 2 dalam kelompok tersebut dan dapat menguasai total 3 jenis haki, lantas bagaimana dengan Super Gaban? Gaban sendiri berkemungkinan memiliki kemahiran dalam salah satu haki nih, yaitu haki observasinya itu. Chapter 894 Luffy pernah diberitahu Rayleigh bahwa di dunia ini ada beberapa orang yang bisa melihat masa depan. Hal ini membuktikan bahwa Rayleigh pernah mengetahui seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan sendiri. Orang itu mungkin adalah rekannya sendiri yakni Super Gaban. Namun kekuatan haki observasi dan sejauh mana kemampuan pada Gaban bisa melihat masa depan belum diketahui secara pasti ya. Ada kemungkinan Gaban bisa melihat sejauh masa depan tersebut bukan dalam beberapa saat saja. Nah pada chapter 966 diceritakan bahwa Gaban itu tersenyum loh, seolah-olah dia sudah mengetahui serangan Oden. Hal yang mungkin lainnya adalah Gaban itu bisa memotong apa saja. Ya hampir apa saja nih, seperti yang dikatakan Kyoshiro mengenai Breath of Thing. Hal itu mungkin akan menjadi kekuatan dari Gaban sendiri teman-teman. Nah selain itu kita ingat pula nih, banyak yang menduganya jika Gaban itu sedang bersembunyi ya atau mengenakan diri di suatu tempat seperti Rayleigh kala itu di Sabaudi Archipelago. Namun setelah ia tak muncul di Wano Kuni, saga besar Elbap adalah pilihan yang banyak diperbincang oleh para nakama sendiri nih. Karena kemunculan itu lambat laun pasti akan segera terjadi kan. Kita akan melihat peran besar salah satu orang yang terpenting dalam kelompok rajanya bajak laut di era itu ya. Dia adalah rival dari Rayleigh sendiri. Dan apalagi di saga Egghead ini sesuatu pertempuran besar sudah menuju endingnya. Apakah mungkin akan ada plot di sana dan Gaban tiba-tiba muncul? Itulah menariknya nih dari pria yang dinantikan harus segera kembali di era One Piece sedang mengalami babak terserunya menyangkut pemerintahan dunia, Joy Boy, Im Sama dan Roger Spyler sendiri. Sekarang sebenarnya di mana keberadaanmu Gaban? Nakama ada yang tahu? So terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece. Oh